ke pasar, bukan? Eits, jangan berpikir kalau pasar itu identik dengan becek-becekan saja. Ketika kamu belanja online, itu juga termasuk pasar loh. Kamu lihat, di pasar ini ada penjual, pembeli, dan barang-barang yang diperjualbelikan. Iya, pasar itu tempat bertemunya calon penjual dan pembeli, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi jual beli barang atau jasa. Meski kamu taunya pasar itu bangunan yang ada penjual dan pembelinya, kamu salah. Karena pasar itu bukan hanya bangunan fisik yang terdapat penjual dan pembeli yang melakukan transaksi, tetapi juga termasuk pasar abstrak yang tidak dapat kita sentuh ataupun kita lihat fisiknya. Pada setiap pasar barang terdapat berbagai bentuk persaingan, baik persaingan yang sangat ketat, persaingan longgar, persaingan yang sangat lemah, maupun pasar tanpa persaingan. Persaingan ini dapat berupa persaingan antar pembeli maupun persaingan antar penjual. Persaingan antar penjual itu mengakibatkan terdapat berbagai jenis pasar. Apakah kamu sudah tahu? Kalau belum, aku akan mengajakmu melihat berbagai jenis pasar barang. Kamu lihat, banyak penjual dan pembeli di sini. Iya, penjual di sini tidak dapat menguasai pasar atau menentukan harga pasar. Akan tetapi mereka hanya dapat menyesuaikan harga produksinya dengan harga pasar yang berlaku. Sebaliknya, jumlah pembelian seorang konsumen sangat kecil apabila dibandingkan dengan jumlah pembelian pasar seluruhnya. Nah, sebagai konsekuensi, harga di pasar ini ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Ciri-ciri pasar seperti ini disebut dengan pasar persaingan. Dalam kerjanya, pasar persaingan sempurna ini memiliki beberapa kelebihan. Di antaranya, di pasar persaingan sempurna ini masuknya pengusaha baru menyebabkan jumlah barang yang ditawarkan akan bertambah pada harga yang sama, sehingga perusahaan-perusahaan yang ingin bertahan harus mencapai ongkos produksi minimum. Dengan demikian, efisiensi produksi selalu dicapai oleh perusahaan dalam persaingan sempurna. Tak hanya itu, pasar persaingan sempurna ini juga mempunyai kelebihan dengan memberi kebebasan dalam bertindak. Namun demikian, pasar persaingan sempurna juga memiliki kelemahan, yaitu tidak dapat mendorong inovasi. Lihat itu, ada pasar yang sedikit penjualnya, tapi sangat banyak pembeli. Ini sih ciri pasar persaingan tidak sempurna, di mana dalam pasar persaingan tidak sempurna ini dibagi menjadi beberapa jenis loh. Kamu lihat pom bensin ini, ada banyak kendaraan yang mengantri untuk membeli bahan bakar. Kamu mungkin tahu kalau seluruh pom bensin di Indonesia ini dikelola oleh Pertamina. Ternyata Pertamina itu juga termasuk pasar loh. Pertamina termasuk pasar monopoli. Sesuai namanya, pasar ini hanya terdapat satu perusahaan yang menguasai seluruh penawarannya. Perusahaan monopoli menghasilkan produk yang tidak diproduksi oleh perusahaan lain. Selain Pertamina, ada PLN dan PT KAI. Itu juga termasuk pasar monopoli loh. Kita geser yuk ke perusahaan air mineral itu. Wah, ternyata mereka hanya menjual air mineral saja ya. Oh iya, aku ingat. Tidak hanya perusahaan ini saja yang menjual air mineral, tapi ada yang lain juga. Nah, kalau ciri seperti ini, kamu bisa menyebutnya dengan pasar oligopoli. Berbeda dengan pasar monopoli tadi, pasar oligopoli ini dikuasai oleh beberapa perusahaan. Namun jumlah barang yang ditawarkan tetaplah homogen atau satu jenis saja. Kamu lihat berbagai motor di dealer itu, sejenis kan? Eits, tapi ternyata motor itu satu sama lainnya berbeda merek loh. Nah, ini bisa kamu sebut dengan pasar monopolitis, di mana beberapa produsen dengan jenis barang yang serupa namun karakteristiknya berbeda-beda. Produsen juga mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi harga pasar, tapi tidak terlalu besar dibandingkan dengan pasar monopoli dan oligopoli. Gimana? Kamu sudah paham kan ya? Oke deh, kalau gitu sampai jumpa di pembelajaran asyik lainnya. Dah.